Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Manajemen Pemasaran Pendidikan. Adapun latar belakang dari materi kami yaitu persaingan antara lembaga pendidikan saat ini semakin atraktif dan kompetitif. Oleh karena itu diperlukan aktivitas pemasaran dalam rangka membangun citra positif dan menarik minat masyarakat. Apabila lembaga pendidikan tersebut berhasil melakukan aktivitas pemasarannya, maka besar kemungkinan akan lebih mudah dalam mengatasi persaingan. Jadi, pemasaran merupakan suatu proses yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk memberikan kepuasan pada stakeholder dan masyarakat. Penekanan kepada pemberian kepuasan kepada stakeholder merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan agar mampu bersaing. Pemasaran tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai upaya kreatif dan inovatif dari penyelenggara pendidikan untuk menggali keunikan dan keunggulan dari sekolahnya agar semakin dibutuhkan dan diminati oleh para pengguna jasa pendidikan, yang bukan saja menjual jasa pendidikan secara apa adanya, melainkan bagaimana mendapatkan pendekatan sesuai dengan keinginan dan kepuasan konsumen. Sebuah lembaga yang ingin sukses untuk masa depan dalam menghadapi persaingan harus mempraktekkan pemasaran secara terus-menerus. Sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan, lembaga pendidikan sudah selayaknya memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila lembaga pendidikan dianalogikan sebagai mesin produksi, maka kualitas output akan ditentukan oleh kualitas mesin tersebut dalam pengelolaan sumber daya lembaga pendidikan. Adapun rumusan masalahnya terbagi menjadi 4, yaitu apa pengertian manajemen pemasaran pendidikan, kemudian yang kedua yaitu bagaimana konsep dasar manajemen pemasaran pendidikan, kemudian yang ketiga bagaimana tujuan manajemen pemasaran pendidikan, dan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan manajemen pemasaran pendidikan. Untuk rumusan masalah yang pertama dan yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu apa pengertian manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan sistem sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, secara mendasar, pemasaran bisa diartikan sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk atau jasa dengan pihak lain. Kemudian, manajemen pemasaran atau marketing adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran, mendapat, menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, serta mengkomunikasikan nilai unggul kepada pelanggan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemasaran pendidikan memiliki arti sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa, kualitas, dan kuantitas sekolah atau lembaga pendidikan serta sistem pengajaran yang telah ditawarkan dalam kegiatan promosi atau penjualan dengan pemakaian jasa pendidikan orang tua siswa atau wali murid. Jadi, juga dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran pendidikan adalah manajemen dengan sistem berlandaskan pada hakikat saling berhubungan antara semua bidang fungsional dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu konsep dasar manajemen pemasaran.
Adapun komponen kunci yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan, yaitu konsep pasar. Pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan dan diinginkan dan diharapkan konsumen. Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan harapan, keinginan, dan kebutuhan calon konsumen sehingga calon konsumen menjadi tertarik untuk memiliki produk yang telah ditawarkan. Pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan kasat mata. Untuk lebih mengenal lebih dalam dari pemasaran pendidikan, maka harus mengenal lebih dahulu pengertian dan karakter wali murid. Jadi, juga dapat disimpulkan bahwa manajemen pemasaran pendidikan adalah manajemen dengan sistem berlandaskan pada hakikat saling berhubungan antara semua bidang fungsional dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang pemasaran yang berorientasi pada konsumen. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu konsep dasar manajemen pemasaran. Adapun komponen kunci yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan, yaitu konsep pasar. Pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan yang dibutuhkan dan diinginkan dan diharapkan konsumen. Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan harapan, keinginan, dan kebutuhan calon konsumen sehingga calon konsumen menjadi tertarik untuk memiliki produk yang telah ditawarkan. Pendidikan merupakan produk jasa yang dihasilkan dari lembaga pendidikan yang bersifat non-profit, sehingga hasil dari proses pendidikan kasat mata. Untuk lebih mengenal lebih dalam dari pemasaran pendidikan, maka harus mengenal lebih dahulu pengertian dan karakteristik pendidikan ada pada posisi yang tepat sesuai dengan nilai dan sifat dari pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan yang dapat laku di pasaran adalah pendidikan seperti produk sebagai hasil komunitas. Produk memiliki standar, spesifikasi, dan kemasan, memiliki sasaran yang jelas, memiliki jaringan dan media, memiliki tenaga pemasaran. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak pada pihak lainnya yang secara prinsip tidak terwujud dan tidak menyebabkan kepindahan kepemilikan. Jasa adalah jas pada dasarnya merupakan seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dan pengertian fisik dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan memberikan nilai tambah dan secara prinsip tidak terwujud bagi pembeli pertamanya. Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran produk yang bernilai dan pihak lain dalam bidang pendidikan. Etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Untuk rumusan masalah yang ketiga dan yang keempat akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Saudari Mauliana HM. Dengan ini saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan rumusan masalah yang ketiga dan yang keempat. Adapun rumusan masalah yang ketiga itu bagaimana tujuan manajemen pemasaran pendidikan. Tujuan manajemen pemasaran pendidikannya itu yang pertama, memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain. Yang ketiga, memberikan penilaian lebih pada masyarakat dengan produk yang ditawarkan, menstabilkan eksistensi dan kebermaknaan lembaga pendidikan di masyarakat. Adapun rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana penerapan manajemen pemasaran pendidikan. Penerapan manajemen pemasaran pendidikan itu sendiri yaitu pemasaran pendidikan mempunyai 7 elemen pokok, yaitu produk. Yang pertama, produk merupakan hal yang paling mendasar yang akan menjadi pertimbangan preferensi pilihan bagi customer. Yang kedua, price merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, di mana apabila mutu produk baik maka calon siswa berani membayar lebih tinggi apabila dirasa dalam batas kejangkauan pelanggan pendidikan. Yang ketiga itu place adalah letak lokasi sekolah mempunyai peran yang sangat penting karena lingkungan di mana jasa disampaikan
merupakan bagian dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Yang keempat yaitu people, ini menyangkut peran pemimpin dan sivitas akademika dalam arti semakin berkualitas unsur pemimpin dan sivitas akademika dalam melakukan pelayanan pendidikan, maka akan meningkat jumlah pelanggan. Yang kelima yaitu physical evidence, merupakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Yang keenam, proses ini adalah penyampaian jasa pendidikan, merupakan inti dari seluruh pendidikan. Kualitas dari seluruh elemen yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan. Adapun kesimpulannya itu kesimpulan makalah dari kelompok 5 itu manajemen pemasaran pendidikan adalah manajemen dengan sistem yang berlandaskan pada hakikat saling berhubungan antara semua bidang fungsional dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang pemasaran dan berorientasi pada konsumen. Pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk dan yang bernilai dengan pihak lain dalam bidang penelitian pendidikan. Etika pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh. Baik, mungkin itu saja materi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.